Saya setuju dengan semanya Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2016 yang dengan tegas mengatakan bahwa yang berwenang untuk menyatakan ada atau tidak kerugian keuangan negara itu hanyalah BPK. Tadi itu ya pasal 2, pasal 3 yang tadinya kerugian keuangan negara itu dapat merugikan keuangan negara. Kata dapatnya dihilangkan dalam putusan MK. Berarti harus ada kerugian keuangan negara nyata dan pasti. Di Indonesia kan harus mengandung kepastian hukum ya. Karena kalau tidak itu Prof, sampai kapanpun investor mungkin atau semua pihak dia tidak akan percaya terhadap sistem hukum Indonesia. Malah kita menghilangkan asumsi mereka yang menyatakan kepastian hukum di Indonesia adalah kepastian di Indonesia ada cuma satu, ketidakpastiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat dalam Escape Clause. Kita coba diskusi, berbincang, mencari jalan keluar dari berbagai isu-isu hukum, persoalan hukum. Kali ini bersama saya dua sahabat saya. Pertama adalah Dr. Henry Julianur. Apa kabar Mas Henry? Sehat Prof, Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah Mas Henry adalah dosen hukum administrasi negara dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Yang kedua adalah Dr. Dian Puji Simatupang. Apa kabar Mas Dian? Alhamdulillah, makasih Bro. Ya, Mas Dian ini adalah dosen hukum administrasi negara dari Fakultas Hukum UI. Nah, yang mau kita bicarakan kali ini adalah tidak lain persoalan pasal 2, pasal 3 itu memuat satu unsur yang hampir tiap hari mungkin kita diskusikan, kita bahas, yaitu soal kerugian keuangan negara. Nah, kerugian keuangan negara ini menjadi bahan perdebatan di kalangan penegak hukum, di kalangan praktisi hukum, di kalangan akademisi. Tapi sebetulnya apa yang menjadi isu, menjadi problematik hukumnya sih? Boleh kita tanya dulu ke Mas Dian ya? Apa ya? Silakan Mas Dian, apa sih yang menjadi problematik sih Mas Dian pasal 2, pasal 3 itu? Ya kalau saya lihat Prof ada dua hal ya yang kita bisa lihat selalu menjadi diskursus terus menerus ya berkaitan dengan kerugian keuangan negara. Pertama adalah dari lingkup keuangan negara itu sendiri. Ini kan perdebatannya di khususnya mungkin di Indonesia sampai akhir zaman gak kelar-kelar. Luar biasa sampai akhir zaman. Iya karena tidak berbatas, tidak berakhir, itu aja terus perdebatannya gitu ya. Dan yang kedua adalah soal sifat dari kerugian negara itu. Bahwa sifat kerugian negara kan harus nyata dan pasti. Bukan potensi, asumsi, imajinasi bahkan gitu ya. Jadi betul-betul harus nyata dan pasti. Nah dua problem ini soal keuangan negara apakah luas, sempit dan sebagainya menjangkau ke seluruh aspek manapun. Sama kedua adalah tadi sifat dari kerugian negara kan harus nyata dan pasti. Ini yang sebenarnya dalam perdebatan mengenai apakah benar lingkungan hidup ada bagian dari keuangan negara atau kerugian negara juga menjadi perdebatan karena kan masih bersifat potensi gitu Prof. Oke, Mas Henry mungkin mau menambahkan. Iya, tentu sifatnya menambahkan ini Prof. Kalau dari saya sendiri barangkali isu pertama karena setahu saya hukum pidana itu kan amat sangat ketat ya. Kalau saya belajar dari guru saya Profesor Adi Hiarie itu amat sangat ketat, bahkan penggunaan terminologi, nomenklatur itu juga tidak bisa sembarangan. Misalnya istilah korupsi merugikan keuangan negara gitu, bukan korupsi merugikan negara. Padahal APH itu mayoritas seringkali gitu ya dalam pengumum. Kalau kita diskusi, tataran diskusi itu hal yang biasa dan lumrah karena tidak ada kekuatan hukum yang kita sampaikan ini. Dia hanya sebatas teori yang bisa digunakan, bisa tidak. Tapi kalau bagi aparat penegak hukum, apalagi dia berdampak pada nasib orang, penggunaan istilah menjadi penting. Cukup banyak APH baik dalam jumpa pers ataupun misalnya dalam putusan, mereka menyederhanakan penggunaan istilah saja. Misalnya
dengan istilah merugikan negara. Itu sudah cukup. Padahal tadi Pak Dian sudah menspesifikkan bahwa ini yang harus mencari benar-benar apakah dia bagian dari keuangan negara atau tidak. Jadi yang harus dibuktikan bukan semata bukan kerugian negara, melainkan kerugian keuangan negara. Dan sebenarnya saya mulai menyadari ini ketika membaca tulisannya, seingat saya buku yang ditulis oleh Profesor Abdul Halim dan Icuk Ranggabawono dari FEB UGM. Ini istilah yang berbeda. Itu tambahan yang pertama. Tambahan yang kedua, dan ini juga barangkali selalu jadi masalah saya dan Pak Dian berdiskusi di mana-mana, adalah soal lembaga yang punya kewenangan untuk mengaudit gitu. Orang selalu berbicara soal putusan MK 31 2012 misalnya. Tapi perlu diingat waktu itu deliknya sifatnya bagaimana, kan itu hal yang berbeda dengan yang terjadi sekarang pasca terutama putusan MK 25 2016 gitu. Siapa yang berwenang untuk mengaudit yang kadangkala bagi APH disederhanakan, bisa mereka menghitung sendiri bahkan gitu. Tapi apakah itu sudah benar atau tidak tentu hal yang bisa kita diskusikan. Oke, saya coba kesampingkan dulu mengenai lembaga yang berwenang mengaudit ya Mas Dian, Mas Henry ya. Saya kembali ke tadi yang disinggung oleh Mas Henry, yaitu perbedaan antara kerugian keuangan negara dengan kerugian negara. Kan dua nomenklatur yang beda ya. Kalau di pasal 2 pasal 3 itu nomenklatur yang digunakan tepatnya adalah kerugian keuangan negara. Berarti kita bicara mengenai keuangan negara gitu ya, bukan kerugian negara ya. Boleh didalami lagi tuh Mas Dian. Ya, kalau kita membaca putusan MK 25 2016 tadi Mas yang dikemukakan, Prof. Mahkamah mengatakan bahwa frase dari merugikan keuangan negara harus disamakan dengan esensi pasal 1 angka 22 Undang-Undang Perbendaharaan Negara. Jadi disamakan, akhirnya include. Akhirnya kalau mengacu pada sistematika perundangan, harusnya kan all inclusive terhadap pengertian kerugian keuangan negara itu yang dalam pasal 1 angka 22 Undang-Undang Perbendaharaan Negara. Jadi uang, barang, suatu berharga yang memang betul-betul milik negara gitu loh. Bukan milik yang lain, ya bukan ada di BUMN, ada di BUMD atau di bentuk lainnya. Nah kalau secara all inclusive, Prof, makna dari keuangan negara itu ada pada APBN. Tidak ada negara lain kecuali Indonesia yang menyatakan state finance is budget. Di negara itu soal konsisten. Indonesia enggak. State finance is semuanya itu gitu. Uang di mana pun kan itu ada gitu Bro. Saya sebentar, saya garis bawahi ya. Jadi kalau di negara manapun yang namanya keuangan negara itu ya di APBN gitu. Iya, state budget itu ya. Gitu. Sementara di Indonesia meluas. Gitu. Itu semuanya. Mas Henry mau menambahkan itu? Iya, sebenarnya sangat banyak ya teori yang mengungkapkan itu, Georg Hart dan sebagainya itu sudah menulis tuh dalam banyak tentang hukum keuangan negara ya ketika bicara state finance yaitu state budget gitu. Ini kadangkala tadi sudah sedikit disebutkan oleh Pak Dian berkaitan dengan tidak termasuk misal yang di BUMN meskipun ada juga sebenarnya bagian dari keuangan negara di BUMN tapi spesifik gitu. Karena ini bisa jadi kontradiktif Prof. Misalnya orang selalu mengacu ke pasal 2 huruf G Undang-Undang Keuangan Negara gitu. Tapi kadangkala itu tidak disesuaikan dengan pasal lainnya. Misalnya di pasal 24 itu kalau kita mau baca ada di situ bunyinya pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah dapat memberikan pinjaman, hibah dan sebagainya baik dari maupun kepada perusahaan negara ataupun perusahaan daerah. Nah kan kalau katakanlah berada dalam satu kantong, kan kita tidak perlu melakukan peminjaman ataupun hibah kan Prof. Untuk kemudian melakukan dari antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dengan perusahaan negara atau perusahaan daerah itu. Gitu. Problemnya itu di aturan hukum, kerangka hukumnya yang saling berbeda, penafsirannya dari para penegak hukum atau apa Mas Dian, Mas Henry? Kalau saya lihat lebih pada penafsiran Prof. Dan sebenarnya kan kalau kita ajak tadi ya sistematika kita all inclusive. Inclusive berarti kalau uang negara itu ya cuma di APBN itu. Maka kita harus ajak menyatakan bahwa ya semua dasar hukum uang negara keluar masuk adalah pada APBN. Gak ada yang tadi sampaikan Mas Henry dari kantong-kantong yang lain gitu loh. Makanya kalau kita all inclusive pada PP pengelolaan uang negara itu di situ jelas Prof. Uang negara adalah uang yang dikuasai diatur Menteri Keuangan.
Uang diatur Menteri Keuangan itu hanya di APBN, Prof. Kalau APBD Tidak. APBD pun tidak termasuk. Itu di Sekda. Oke. Makanya sebenarnya oleh inklusif, jadi tidak eksklusif, inklusif. Bapak sebenarnya sudah ada di situ di dalam rangkaian aturan itu. Ya uang negara itu yang ada pada Menteri Keuangan saja. Gitu. Oke, Jadi tidak oke. yang lain gitu kan. Oke. Sekarang nih kalau kita lihat di praktek-praktek ya termasuk penegakan hukum Undang-Undang Tipikor khususnya pasal 2 pasal 3 yang Mas Henry atau Mas Dian melihat kekeliruan yang terjadi itu pada apa? Misalnya penafsiran tadi, kerugian keuangan negara atau apa? Tadi kan Mas Dian sempat menyinggung soal penafsiran. Kalau Mas Henry melihat apa? Kalau saya melihat ada barangkali saya punya analisis itu saya tulis di Kompas versi kompas.id ya, terbit 13 November 2024 kemarin. Saya melihat ada dua masalah sebenarnya. Yang pertama itu berkaitan dengan unsur melawan hukumnya. Unsur melawan hukum. Oke. Yang itu juga saya nggak tahu, kita nih pura-pura lupa, pura-pura nggak tahu atau memang nggak tahu gitu ya tentang putusan MK 3 2006. Yang itu barangkali dari sisi teman-teman pidana sudah banyak menjelaskan apa sih sebenarnya yang dimaksud melawan hukum gitu loh. Ya. Kapan sesuatu itu dapat dikatakan melawan hukum gitu. Oke. Yang terjadi sekarang yang terbaru misalnya ada satu kasus dianggap sebagai melawan hukum karena melawan keputusan menteri itu misalnya. Oke. Padahal dari sisi kenegaraan akan ditanyakan keputusan menteri itu termasuk melawan hukum dari sisi melawan hukum formil apa enggak tuh. Itu kan kita akan melihat barangkali pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Itu satu. Yang kedua berkaitan dengan tadi kerugian keuangan negara itu yang kadangkala melompat kemana-mana termasuk cerita Pak Dian. Salah satu kasus yang menarik dan menurut saya itu menunjukkan bahwa sebenarnya uang negara, tanda kutip dalam konteks ini uang BUMN, itu putusan Nindya Karya. Nindya Karya itu kan BUMN pertama yang badannya itu dihukum pidana denda. Kan kalau korporasi setahu saya hukuman cuma bisa pidana denda, Prof, dari sisi pidananya gitu kan maupun sanksi administratif lainnya. Itu dia kena pidana denda. Kalau misalnya dia itu BUMN itu bagian daripada keuangan negara, ini kan berarti negara bayar negara. Ngapain kita pakai pengadilan gitu? Jeruk makan jeruk. Nah, itu kan kurang kerjaan gitu. Ngapain kita pakai pengadilan? Tinggal Menteri Keuangan dan Menteri BUMN duduk bareng. Itu bagian lu bikin kita rugi. Bayar ke kita. Gitu kan. Ya analogi sederhananya lah. Dan yang ketiga, Prof, barangkali ini gebiah uyah gitu ya. Kayaknya Mas, saya lupa tulisan di Kompas juga itu sudah memberikan catatan juga. Kadangkala kita suka mencampur adukan. Ini perbuatan sengaja tidak sengaja, maladministrasi maupun perdata, semua dianggap sebagai perbuatan pidana gitu. Itu yang barangkali 3 catatan. Kalau saya juga setuju dengan Pak Dian. Saya merasa kadangkala norma itu nggak ada masalah. Yang masalah pelaksananya gitu. Yang kemudian menafsirkan secara liar gitu. Nah, ini sebenarnya saya dari kemarin nabung pertanyaan juga, Prof. Sama kepada Pak Dian juga barangkali. Ini saya tertarik dari kemarin apa? Karena meneliti beberapa laporan, ada salah satu aparat penegak hukum yang berenang soal tipikor, Prof. Dan mereka tuh punya target perkara. Oh, ada target. Ada kuantitatif gitu. Setahun atau apa? Per bulan? Per tahun. Per tahun mereka punya target, misal katakanlah sederhana 500. Nah, itu saya mau bertanya, apa saya aja yang merasa bahwa ini sebagai suatu masalah ya? Karena menurut saya penegakan hukum secara kuantitatif tuh berbahaya gitu. Kalau saya pernah baca di Criminal Justice Ethic itu salah satu persoalan etik, melanggar etik kalau seorang atau pejabat ditargetkan untuk menentukan berapa angka, karena dia beda dengan bisnis ya. Kalau bisnis memproduksi berapa itu bisa ditargetkan, bisa dihitung, secara kuantitatif. Oke, makasih Mas Henry ya. Nanti kita cari ya artikelnya itu menarik saya kira. Nah, balik ke Mas Dian. Tapi ya di dalam kenyataannya ya memang banyak putusan-putusan pengadilan terkait dengan pasal 2, pasal 3 itu dan semacam menjadi apa ya, misalnya kejadian atau problematik hukum terjadi di sektor perbankan, pasar modal, lingkungan, kehutanan, bla 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 ya. Kemudian undang-undang tipikor yang digunakan. Itu fenomena apa itu yang terjadi itu dalam konteks HAN ya? Iya, kalau saya sebenarnya tadi Prof, bahwa fenomena ini semakin menunjukkan bahwa
semakin marginal hukum administrasi gitu ya. Apa? Mas? Makin marginal hukum administrasi. Oh, hukum administrasi. Jadi betul-betul sangat Marginal ya? Marginal dikesampingkan sekali gitu kan. Jadi hukum pidana terlalu betul penguatan. apa ya? Dan dalam penelitian disertasi saya Prof waktu 2011 ternyata kan waktu saya kemukakan bahwa justru sejak reformasi politik hukum tahun 98 maka penguatan hukum pidana mungkin meningkat. Maka waktu itu saya sampaikan dalam disertasi ternyata banyak putusan-putusan pengadilan yang sebenarnya dia soal administrasi, salah wewenang, salah prosedur, salah pelaksanaan substansi, ternyata semua diselesaikan dengan jalur pidana. Jadi bukan ultimum remedium. Menjadi premium akhirnya, remedium. menjadi sangat premium 73% waktu itu Prof saya mikir dari 154 putusan ternyata hanya 23% yang memang bentuk suap dan tipuan. Jadi kalau suap, tipuan oke lah pidana gitu ya. Kami kan dalam Van der Pot Prof dalam Utrecht mengatakan ya memang itu soal dual dan bedrock adalah pidana. Tapi kalau soal dualing salah kira terhadap peraturan yang tadi Mas Edi kemukakan. Hukum administrasi negara. Memang penyelesaian itu ada. Dan Undang-Undang 30 sudah menyelesaikan. Tapi lagi-lagi Prof APH tetap menyatakan bahwa ini kan ranah kami. Jadi seakan-akan di dalam benaknya undang-undang itu hanya undang tipikor aja gitu. Jadi hukum administrasi untuk menegasikan hukum administrasi. Kan itu tadi. Ini kewenangan kami nih. Nah ini sekarang agak psikologis ya. Mungkin psikologi Masya kali ya. Masa. Kadang-kadang nih kalau mungkin di masyarakat atau di netizen mungkin. Kalau pidana itu kayaknya greget gitu ya. Iya kan? Oh pokoknya dikit-dikit orang dipidana, dikit-dikit ditangkap, dikit-dikit ditahan gitu ya mungkin ya. Sepertinya kita gitu menikmati hal itu. Gitu. kayak kita menikmati gitu betul, ya. Betul. Mas Hendrik lihat itu apa ya, suatu hal yang negatif atau gimana kan? Harusnya hukum administrasi negara, normanya di administrasi negara, sanksinya administrasi negara. Kan prosesnya harusnya administrasi negara. Kenapa dibawa ke pidana gitu kan? Betul. Oke, gimana tuh jadinya tuh jalan keluarnya? Jadi kalau saya sendiri kepada masyarakat tentu kita tidak bisa menyalahkan Prof. Karena kan masyarakat ini kan hanya penonton gitu ya. Mereka tidak punya kewenangan dan tidak bisa apapun. Ya tugas sebenarnya ada pada administrasi negara. Dalam arti administrasi negara nih aparatur yang saya maksud di sini. Gitu. Mereka yang punya tugas sebenarnya untuk mencerdaskan dan melakukan segala sesuatu itu sesuai dengan teori maupun peraturan perundang-undangannya. Misalnya kalau mau mengatakan sebenarnya setiap perbuatan itu sebagai korupsi, barangkali dari sisi teman-teman pidana juga sudah berulang kali mengingatkan, ingat loh kalian kita undang-undang tipikor itu ada pasal 14 yang itu sebenarnya bermaksud untuk mensistematisasi. Jangan sampai setiap perbuatan digebiah uyah itu sebagai perbuatan pidana. Bukan bermaksud kalau Prof. Romli menyebutnya all embracing act, bukan bermaksud sebagai all embracing act gitu. Makanya saya sendiri punya pendapat, saya sering katakan ke teman-teman mahasiswa gitu, saya amat sangat membedakan maladministrasi itu saya membalik korupsi itu sudah pasti maladministrasi. Korupsi pasti maladministrasi gitu. Tapi kalau maladministrasi itu belum tentu korupsi. Belum tentu korupsi. Karena saya hanya mengatakan memang administrasi kan sangat luas tuh. Ada berapa kalau ombudsman bikin pedoman itu kan bahkan secara teori ada 175 jenis perbuatan yang itu maladministrasi. Makanya saya katakan korupsi itu pasti maladministrasi. Maladministrasi belum tentu korupsi. Koruptif itu pasti korupsi. Tapi mohon maaf, korupsi itu pasti koruptif. Tapi perbuatan koruptif belum tentu korupsi. Contoh apa? Masa seorang PNS yang terlambat datang bekerja. Itu kan mental koruptif. Itu sikap koruptif. Masa mau hal begitu yang mau kita masukkan sebagai korupsi. Kira-kira gitu Prof yang terlalu gebiah-uyah kadang-kadang. Mas Dian, silakan. Ya saya tertarik tadi Prof yang sampaikan bahwa soal efektif hukum pidana ya. Masyarakat itu cenderung menganggap bahwa lebih efektif, lebih cepat pakai hukum pidana. Padahal kan secara konseptual hukum administrasi justru malah lebih sangat cepat tanggap. Nggak usah pakai keputusan pengadilan, dia pasti eksekusi kan Prof ya. Apalagi didukung teori Scorpion itu Prof, bahwa pidana kan di mana-mana racun gitu ya. Bukan berarti yang transaksi madu ya Prof ya. Teorinya. Kalau pejabat administrasi bisa melakukan tindakan tanpa
panjang-panjang. Iya, tidak perlu betul, proses panjang pengadilan perlu ya. pengadilan. panjang Iya, perlu pengadilan. Makanya kemudian harusnya kan dalam rangka upaya ini penguatan hukum realisasi yang dilakukan, tidak kemudian selalu mengatakan hukum pidana. Iya, iya. Bahkan strategi apapun, sebesar apapun keinginan memberantas korupsi, tanpa ada penguatan hukum administrasi, menurut saya, Prof, bukan saya karena Iya, hukum iya, administrasi betul, ya, betul. itu nonsense. Karena bagaimana cara menguatkan hukum administrasi, yaitu dengan menguatkan aparat pengawas intern, Prof. Oke. Itu tidak dilemahkan sampai sekarang, itu saya nggak yakin korupsi bisa dapat diberantas gitu. Oke. Jadi saya mungkin sedikit kasih garis bawah ya. Jadi penguatan hukum administrasi, pejabat administrasi dan bagaimana itu diberdayakan dapat menangani persoalan-persoalan secara jelas, tegas gitu, itu sangat penting gitu ya. Betul. Sehingga tidak semua akhirnya lari ke pidana begitu ya. Jelas. Oke, Mas Dian mungkin mau menyampaikan. Pada prinsipnya, Prof, bahwa esensi diskursus yang tidak habis-habis di Indonesia soal ruang lingkup keuangan negara dan pemaknaan kerugian negara itu di Indonesia kan harus mengandung kepastian hukum ya. Karena kalau tidak itu, Prof, sampai kapanpun investor mungkin atau semua pihak menjadi tidak akan percaya terhadap sistem hukum Indonesia. Marilah kita menghilangkan asumsi mereka yang menyatakan kepastian hukum di Indonesia adalah kepastian di Indonesia ada cuma satu, ketidakpastiannya itu. Wah, luar biasa. Oke. Sehingga oleh sebab itu harus ditegaskan itu, Prof. Nah, Mas Henry, sekarang saya balik lagi nih ya soal tadi lembaga yang mengaudit nih bagi saya menarik ya. Kalau misalnya lembaga yang mengaudit, kalau kita balik ke konstitusi ya, kenapa bukan BPK saja gitu? Kenapa kemudian terlalu luas? Misalnya BPKP, bahkan juga inspektorat dan sebagainya ya. Kalau menurut Mas Henry gimana sih? Ya saya setuju tergelitik dengan apa pernyataan Pak Dian tadi ya. Kepastian di Indonesia itu kan adalah ketidakpastian itu sendiri. Oke. Jadi itu menarik gitu. Saya sendiri berpandangan tidak lain tidak bukan satu-satunya. Jadi saya setuju dengan semanya Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2016 yang dengan tegas mengatakan bahwa yang berwenang untuk menyatakan ada atau tidak kerugian keuangan negara itu hanyalah BPK. Oke. Itu kita lihat dari sisi konstitusi juga bersesuaian dengan undang-undang BPK juga bersesuaian. Dan kalau melihat dari sisi teori kenegaraan atau barangkali kepantasan kali kalau mau disederhanakan ya Prof. BPK itu kan ada di dalam konstitusi. Oke. Sedangkan lembaga-lembaga lain gitu ya yang termasuk tinggal ditambahkan P di belakangnya gitu kan. Itu cuma ada di dalam, ada di dalam perpres gitu kan. Oh, gitu. di undang-undang pun tidak ya? Tidak ada. BPKP oke. itu sependek pemahaman saya pengaturan dasar hukumnya dia. Kalau BPK kan ada dalam konstitusi lalu di dalam undang-undang gitu. BPK, Kalau BPKP sependek ingatan saya lupa antara perpres atau PP, peraturan pemerintah. Nanti mohon dicek. Tapi sependek ingatan saya dia bukan di dalam undang-undang. Dasarnya itu sendiri gitu misalnya. Itu satu. Yang kedua, kalau kita bicara kecuali kalau misalnya dia ditugaskan atau ada auditor yang ditugaskan oleh BPK. Mengapa demikian? Karena kalau mencermati saya lupa pasal 9 huruf L atau ayat 1 huruf L ya Undang-Undang BPK, di situ dikatakan BPK dapat menggunakan tenaga ahli di luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK. Oke. Ini berarti harus ada mandat dari BPK, Dari BPK. untuk baru dapat dilakukan. Itu pun pernyataan tentang kerugian keuangan negara itu tetap ada pada BPK. Jadi saya hanya ingin mengatakan bahwa dari sisi konstruksi konstitusi maupun undang-undang maupun dari sisi undang-undang dan SEMA sendiri sudah mempertegas bahwa yang berwenang itu memeriksa hanyalah BPK. Meskipun Prof jangan tanya saya dalam praktik. Dalam praktik hampir semua gitu. Bahkan ada yang berlandaskan pada tadi saya sebut putusan MK 31 2012 itu bahkan mereka berwenang untuk menghitung sendiri. Tapi mereka lupa ketika itu delik merugikan korupsi merugikan keuangan negara itu berada dalam delik formil. Ya, Gitu sih, sulit Prof. tidak sembarangan ya. Seharusnya tidak sembarangan. Untuk dipidana dengan pasal 2, pasal 3 harus terbukti unsur itu. Ada kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti. Betul, ya kan? Dan betul. tentu tidak sembarangan lembaga yang bisa menyatakan itu. Gitu Betul, kan, kan harus karena kan bagaimanapun ini barangkali juga hukum administrasi itu kan mirip sebenarnya dengan hukum acara dengan hukum acara, Prof. Kalau dalam konteks hukum acara pidana
Itu kan sebenarnya semangatnya bagaimana kemudian kan hukum acara pidana bukan dibuat untuk memproses warga negara kan. Tapi bagaimana agar warga negara ketika diproses hukum itu diproses dengan benar. Betul. Dalam penggunaan kewenangan negara itu digunakan dengan benar. Sebenarnya sama dengan poinnya hukum administrasi. Hukum administrasi juga bermaksud agar kewenangan dalam melayani warga negara itu digunakan dengan benar. Kira-kira begitu Pak. Oke. Nah sekarang masih meneruskan ke pasal tadi itu ya, pasal 2, pasal 3 yang tadinya kerugian keuangan negara itu dapat merugikan keuangan negara. Kata dapatnya dihilangkan dalam putusan MK. Berarti harus ada kerugian keuangan negara nyata dan pasti. Lalu implikasinya dengan pasal 4, ya kan, pasal 2, pasal 3 ke pasal 4 gitu kan. Yang dulu masih sampai sekarang karena tidak berubah pasal 4. Pengembalian kerugian keuangan negara tadi ya yang diambil oleh pelakunya itu kan tidak menghilangkan penuntutan gitu kurang lebih ya. Apa tuh Mas Henry implikasinya atau apa yang terjadi? Jadi saya pernah waktu itu ditugaskan oleh departemen sebagai ketua tim peneliti bekerja sama dengan salah satu lembaga audit yang dimiliki oleh negara. Kami waktu itu meneliti tentang Unavia Principle. Unavia Principle ini sebenarnya kan menyelesaikan permasalahan hukum yang terdapat perselisihan atau sengketa hukum di dalamnya termasuk dalam konteks penelitian itu hukum administrasi dan hukum pidana untuk diselesaikan dengan satu jalan saja. Waktu itu ada 4 narasumber. Yang pertama ada Profesor Romli Atmasasmita, ada Profesor Edio Esiarie dari perwakilan atau dari klaster hukum pidana sebagai narasumber kami. Dan juga ada Pak Dian Puji Simatupang sendiri bersama dengan Pak Riawan Chandra gitu. Salah satu hasil penelitiannya ketika waktu itu saya bertanya kepada Prof. Edi gitu ya, bagaimana pendapat beliau tentang pasal 4 gitu. Kami sendiri berpendapat dan memahami sepemahaman bahwa ya pasal 4 ini kan nyawanya, tanda kutip ya bahasanya nyawanya mirip dengan kayak kata delik pencemaran nama baik ya kalau saya tidak salah, perbuatan tidak menyenangkan mohon maaf dalam pasal 335 KUHP. Itu kan nyawanya ada di pasal 2 dan pasal 3 gitu. Pasal 4 konstruksinya ketika pasal 2 pasal 3 itu berada dalam format delik formil. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi 25/2016 itu kan sudah berubah menjadi delik material, artinya akibat harus benar-benar terjadi untuk dapat dikatakan terpenuhinya unsur delik gitu. Nah pasal 4 itu dengan kata lain berarti sekarang itu kan bertentangan nih Prof. Kondisinya dengan sudah tidak nyambung gitu. Makanya Prof. Edi sendiri menyebutnya bahwa pasal 4 ini sebenarnya sudah kehilangan ruhnya gitu. Saya sendiri makanya menyebutnya layaknya kayak ghost article gitu atau pasal hantu gitu. Karena kemudian kan ya barangkali memang masih banyak ya ahli yang menyebutkan jangan lupa pasal 4, pengembalian tidak menghapuskan gitu. Tapi saya sendiri perlu memberikan catatan perlu diingat juga loh, tapi pasal 4 itu bertentangan bunyinya karena jelas banget di akhir pasal itu sebagaimana dimaksud pasal 2 dan pasal 3. Padahal pasal 3 aja sudah berubah gitu loh. Jadi ya sepemahaman saya ya apalagi kalau kata Jan Remeling dalam bukunya Favorabilia Sunt Amplianda, ketika ada dua hal yang saling bertolak belakang maka diambil penafsiran yang paling menguntungkan bagi kalau dalam konteks pidana yang terdakwa tersangka, dalam konteks lebih luas barangkali yang terdampak gitu. Jadi hemat saya jangan-jangan pasal 4 itu sebenarnya sudah tidak memiliki kekuatan hukum. Jangan-jangan ini asumsi secara teoretik gitu kira-kira Bro. Saya kira sangat menarik Mas Henry ya. Jadi keberadaan pasal 2, pasal 3 waktu itu juga sudah didiskusikan bahkan pada hari ulang tahun anti korupsi ya di KPK. Itu sudah dibicarakan juga. Artinya sebetulnya bukanlah suatu yang asing ya, bukan suatu yang harus antipati orang bicarakan pasal 2, pasal 3, pasal 4 gitu ya. Apalagi sekarang sudah ada misalnya Unavia Principle, sudah ada DPA, NPA dan sebagainya ya ke depan, artinya menarik untuk dibicarakan ya. Dan sahabat semua, pemberantasan tipikor saya kira juga perlu makin lama kita makin arif, makin bijaksana. Kita juga perlu memperhatikan bukan hanya persoalan hukum pidana, tapi juga hukum administrasi negara dan juga hukum yang lain. Tentu kita mengantisipasi bagaimana pelaku-pelaku tipikor berusaha misalnya melakukan berbagai cara agar terhindar dari jerat pidana atau jerat penuntutan. Tetapi jangan sampai orang yang tidak melakukan tindak pidana korupsi juga akhirnya dituntut dan dipidana dengan tipikor. Jadi kita bersikap fair dan adil ya.
Dan mendiskusikan mengenai persoalan tipikor saya kira di negara hukum ini, negara demokrasi, suatu yang sah-sah saja. Jadi kita ketemu dengan forum dan diskusi dengan ahli yang lain. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.